Halo, perkenalkan saya Heni dari Teras Pringgondani. Jangan lupa follow IG Teras Pringgondani. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang pendaftaran HKI ya, yang biasanya saya tuh ngebahas halal. Kali ini aku mau ngebahas HKI ya, seperti punya saya ini kan masih dalam proses ya teman-teman, contohnya seperti itu. Jadi mendapatkan ilmu yang sedikit itu, saya akan mencoba langsung tularkan ke teman-teman. Ketika aku mendapat ilmu lagi, aku tularkan ke teman-teman. Begitu seterusnya. Oke, selamat menonton. Sebelumnya aku mau kasih tahu apakah fungsi pendaftarkan merek itu. Nah, satu sebagai alat bukti bahwa merek tersebut tuh punya kita. Yang kedua, dasar untuk mencegah orang lain untuk menggunakan merek yang sama seperti kita, dan dasar penolakan kepada pihak lain apabila ada yang mendaftar dengan merek yang sama seperti kita. Nah, berapa lama sih merek itu dilindungi? 10 tahun ya sejak kita mendaftar loh. Jadi ketika kita sudah mendaftar, tapi misalkan kayak Teras Pringgondani itu kan dalam proses. Nah, dari saya mendaftar dan terdaftar di JKI itu, disitulah perlindungan dimulai. Untuk mendaftarkan merek, pertama-tama yang harus kita lakukan, kita harus masuk ke Simpaki ya. Kalian boleh ketik Simpaki di Google pencarian, nanti akan muncul. Simpaki itu apa sih? Simpaki itu pemesanan nomor pembayaran. Jadi, kita harus pesen nomor pembayarannya dulu sebelum mendaftarkan merek kita ke DJKI. Nah, ini tampilan handphone ya teman-teman. Kalau tampilan laptop itu nanti di pojok kanan bawah itu ada tanda plus. Nah, itu diklik plus. Nah, kalau handphone kita cukup ke anak panah, kan ada jenis layanan tuh, itu nanti diklik aja tanda anak panah ke bawah, lalu kita pilih merek dan indikasi geografis ya, karena saya mau mendaftarkan merek dagang. Ini kisah saya kasih contohnya merek dagang ya. Lalu bawahnya kita pilih, di sini kan banyak tuh, ada permohonan banding merek, pencatatan perjanjian lisensi, terus ada juga pendaftaran indikasi geografis. Nah, kita pilih permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh, itu ya yang harus kita pilih ya untuk UKM ya. Terus bawahnya itu kita klik ya, itu kita klik usaha mikro dan usaha kecil, karena kan kita UMKM ya. Jadi video ini saya buat khusus untuk UMKM ya. Bawahnya lalu kita pilih lagi, kita pilih klik. Nah, pilih pendaftaran secara elektronik atau online ya. Nah, jumlah kelasnya berapa? Kalau kalian itu mau mendaftarkan mandiri, kalian boleh memasukkan beberapa kelas. Misalkan mau daftar 3 kelas sekaligus atau 2 kelas sekaligus. Nah, karena ini saya contohnya itu adalah program fasilitasi dari Dinas DKUM, itu jadi hanya 1 kelas ya yang didaftarkan. Oke, kita isi jumlah kelasnya dengan angka 1, lalu kita isi nama pemohon dan alamat sesuai dengan alamat masing-masing ya. Kemudian dilengkapin ya beserta kelurahan dan kecamatannya. Lalu pilih dalam negeri tadi jangan lupa, lalu klik provinsinya disesuaikan dengan provinsi masing-masing. Kalau saya kan kebetulan Jawa Barat ya. Jadi saya pilih Jawa Barat. Nah, lalu kecamatannya saya Limo. Kotanya Depok ya. Lalu masukkan email. Ingat ya, email ini adalah harus email yang aktif. Karena jika tidak aktif, ketika ada konfirmasi masuk ke email, nanti kalian tidak bisa membuka. Itu nanti jadi percuma pendaftarannya ya kan, nanti ribet lah pokoknya urusannya. Lalu masukkan nomor handphonenya ya. Nah, ini untuk UKM itu pembayarannya 500 ya. Kalau untuk di luar UKM pembayarannya itu lebih dari 500.000. Nah, tapi UKM itu wajib mencantumkan surat keterangan dari Dinas Koperasi dan UKM di kota masing-masing. Jadi, agar kita mendapatkan harga 500.000, kita harus meminta surat keterangan bahwa kita itu adalah UKM binaan DKUM dan surat pernyataan
bahwa kita itu adalah UKM. Jangan lupa checklist, saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan ya di atas gitu ya, harus di checklist ya, karena kalau tidak di checklist nanti tidak bisa diproses. Kemudian pilih proses. Setelah klik proses nanti akan muncul nomor pembayaran kita ya. Nah, itu kan ada cek nomor pembayaran. Itu kan ada nama saya, ada nomor pembayarannya, alamat, sesuai dengan apa yang kita isi tadi ya. Nah, statusnya apa? Belum bayar, karena belum bayar memang kan gitu. Lalu kita download sebagai bukti pembayaran kita ke bank. Bayarnya kemana? Nah, bayarnya kemana? Ada ya di notifikasi yang di blok warna kuning ya. Di situ ada. Nah, ini saya kasih rename dulu, setiap nge-save file selalu di rename. Dan perhatian buat teman-teman bahwa etiket ini, kode bayar ini atau e-billing ini hanya berlaku selama 7 hari ya. Jadi tolong coba diperhatikan, saya mendaftar tanggal 16 bulan November, itu masa expired e-billingnya itu tanggal 23 November. Itu artinya ada rentangan waktu 7 hari ya untuk menunggu e-billing ini dibayarkan. Jadi setelah kalian bayar di Simpaki, baru kalian boleh mendaftar ke HKI. Tapi sebelumnya kalian harus minta dulu surat rekomendasi atau surat pernyataan dari Dinas Koperasi dan UKM bahwa kalian itu adalah binaan Dinas DKUM. Jadi kalian perlu surat itu untuk mendaftar nanti di DJKI-nya. Contoh suratnya seperti pada layar ya teman-teman ya. Jadi nanti surat ini yang membuat adalah Dinas DKUM menggunakan kop surat kemudian ditanda tangan. Nah, selain itu kalian juga memerlukan surat pernyataan UMK. Nah, ini kalian harus bisa menentukan kelas produk kalian itu di kelas berapa seperti itu, dan kalian harus tanda tangan di atas materai 10.000 ya. Ingat, sekarang materai 10.000 ya, bukan 6.000 lagi. Oke teman-teman, selamat mencoba. Jangan segan untuk minta surat rekomendasi dari DKUM agar kita cukup bayar 500.000 saja jika mau daftar mandiri. Tapi kalau mendaftar fasilitasi artinya yang membiayai adalah DKUM, jadi gratis deh. Kalian harus pantengin ya IG-nya di KUM, ada programnya atau enggak gitu. Kalau lagi nggak ada program ya daftar mandiri aja, toh kan udah dapet diskon tuh karena ada surat rekomendasi kan. Oke, selamat mencoba, see you teman-teman, bye. Teras Pringgonani sekarang sudah ada Shopee-nya. Dukung terus ya channel YouTube Teras Pringgonani, Shopee, dan IG-nya. Terima kasih sudah menonton.